Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Kan indah pada waktunya. Ku segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan,
semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Semua akan indah pada waktunya. Semua akan indah pada waktunya. Selamat pagi Bapak Ibu sedang kasih Tuhan. Kita berjumpa kembali, bergabung dalam saat teduh pagi hari ini. Saya percaya Bapak Ibu akan semakin diberkati, kita semakin kuat di dalam Tuhan. Oleh karena itu pagi hari ini mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan di pagi ini. Kembali sebelum kami melakukan segala aktivitas kami sehari-hari, segala kegiatan kami, tanggung jawab kami butuh akan kebenaran firman-Mu. Bapa, kiranya pengurapan dari Allah boleh turun atas kami, supaya apa yang kami dengar pagi hari ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, demi nama Yesus Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca Efesus pasal 6 ayat 10, Efesus pasal 6 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saudara yang kasih Tuhan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Hari ini saya akan berbicara tentang perisai iman. Ketika kita mempunyai perisai iman, maka kita akan menjadi kuat dalam situasi apapun. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kita tak bisa memungkiri bahwa keadaan dunia saat ini semakin hari semakin tidak baik. Pasangan hidup antar insani semakin berat. Kebutuhan hidup saat-saat ini merangsak naik dan hari dari hari ke sehari. Inilah satu kenyataan yang pasti. Masalah ekonomi membuat kita cemas, membuat kita was-was, membuat kita takut. Apalagi kebutuhan sehari-hari yang menyangkut ekonomi. Semua barang serba naik. Dari bahan kebutuhan pokok aja udah naik, saudara. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, inilah keadaan saat ini. Belum lagi di dunia kejahatan. Saudara yang kasih Tuhan, kejahatan manusia pun semakin hari semakin merajalela. Kita tidak aman dalam situasi apapun di dunia ini. Memang kenyataannya seperti itu. Orang sekarang membunuh udah biasa, saudara. Tapi yang lebih hebatnya lagi dipotong-potong, saudara. Artinya dicincang dengan beberapa potongan. Itu kayak motong ayam aja, kayak motong bebek. Aduh, di mana perasaan mereka? Inilah dunia kejahatan saat ini. Nggak aman. Kita jalan nih, kita bawa mobil atau naik motor, kita kan mau buru-buru nyalip orang nyalip lagi. Dan ini berbahaya. Nah, inilah
seperti keadaan ini, saudara, kejahatan manusia pun semakin merajalela. Kita takkan mampu menghadapi itu semua jika kita bersandar pada kekuatan sendiri. Belum lagi di dunia kesehatan. Waduh, saudara, ngeri sekali. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita melihat keadaan itu, kita tidak akan mampu. Kita tidak akan mampu menghadapi jika kita bersandar pada kekuatan diri kita sendiri. Kita tidak akan kuat. Itulah sebabnya Rasul Paulus mendorong orang percaya untuk semakin kuat di dalam firman Tuhan. Seperti ayat yang baru saja kita baca. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatannya. Inilah Efesus pasal 2 ayat 7, firman Tuhan berkata, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertumbuh teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Inilah sebuah ayat yang sangat bagus. Sebuah pohon akan tegak berdiri di tengah tempahan angin apabila akarnya semakin merambat ke dalam. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Seberat apapun masalah, seberat apapun persoalan yang kita sedang hadapi, kalau akar kita kuat, maka saudara akan tegak. Seperti Rasul Paulus berkata, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadaku. Saudara yang kasih Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di hari-hari menjelang kedatangan Tuhan yang semakin dekat, iblis semakin gencar melancarkan serangan. Untuk menghadapi serangan iblis, kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata dari Tuhan agar kita dapat bertahan melawan iblis. Kita harus punya senjata, karena di akhir zaman ini iblis semakin gencar, iblis semakin luar biasa. Oleh karena itu pagi hari ini perlengkapilah, pergunakan senjata iman. Salah satu perlengkapan senjata rohani adalah perisai iman. Saudara, dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Saudara yang kasih Tuhan, ketika kita memperkan diri dengan perisai iman dan kita berlindung bagian tubuhnya, saudara, maka itu bisa lewat dan kita bisa mempertahankan diri. Kapan kita harus menggunakan perisai iman? Di dalam segala keadaan. Inilah iman yang tidak terpengaruh oleh situasi atau kondisi apapun. Seburuk apapun keadaan kita, seberat apapun persoalan kita, kalau engkau menggunakan perisai iman, maka itulah pelindung, penolong, sehingga kita tidak akan kalah, tapi saudara akan menjadi kuat dan akhirnya bisa memenangkan itu. Saya percaya pada pagi hari ini, iman sanggup mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Iman sanggup membuka jalan saat tiada jalan. Dan iman pula dapat mematahkan setiap serangan-serangan yang dilancarkan iblis. Lawanlah dia dengan iman yang tangguh. Pagi hari ini firman Tuhan boleh mengajarkan kepada kita, pergunakanlah perisai iman di dalam kehidupanmu, di dalam segala keadaan. Milikilah iman yang teguh supaya kita mampu bertahan di tengah goncangan hidup dan mampu
mengalahkan musuh. Kiranya Tuhan memberkati pagi hari ini dan firman Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kita. God bless you. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan di pagi hari ini. Untuk kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa hidup kami bagaikan sebuah di medan peperangan. Karena itu firman Tuhan hari ini mengingatkan kami supaya kami mempergunakan perisai iman. Ketika perisai iman ada di dalam hidup kami, seberat apapun masalah kami, seberat apapun persoalan yang kami hadapi, kami bisa atasi itu bersama dengan Tuhan. Bahkan kami bisa melawan segala pekerjaan setan dalam nama Tuhan Yesus. Ketika perisai iman ada dalam hidup kami, maka segala sakit penyakit, kami percaya kami bisa mengalahkan semua itu dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit Tuhan akan sembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan, yang tidak ada jalan Tuhan pasti buka jalan. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Di pagi hari ini kiranya firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, pagi hari ini satu kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami. Pergunakanlah perisai iman dalam hidup saudara. Ingat, segala-galanya kita sangat terbatas. Andalkan Tuhan dalam peperangan ini. Tuhan memberkati. Sekarang arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih, kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, amin.